Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di momentum Ramadan 1444 Hijriah tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan beribadah dan teman berbuka sekalian kembali lagi bergabung di sini dalam seri teman berbuka makin berkah dengan Islam Kafah. Baik, bersama saya di studio telah hadir Ustazah Herwinda yang biasa kita sapa dengan sebutan itu Kak Winda ya Kak. Baik, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Maksud saya wabarakatuh. Kak Winda ya, Kak. Baik, Baik. bagaimana kabar kabar Ramadannya Kak Winda hari ini? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar ya, masih berasa kenikmatan Ramadan dan Masya semoga Allah, ini, sampai akhir ya kita insya merasakan Allah, amin. kenikmatan Ramadan ini. Baik. Amin ya rabbal alamin. Karena makin akhir tentu saja makin banyak bonusnya, Kak, ya? Ya, Benar. benar sekali. Baik, hari ini teman berbuka kita akan membahas mengenai melejitkan ibadah Ramadan remaja muslim ya, Kak? Nah, Benar, berarti kita bahas-bahas lagi terkait remaja. remaja. Kemarin di episode saya ini, itu kita sempat juga Kak Winda Bahas sempat juga jadi apa, narasumber di sini ya. narasumber. Nah, di mana hari ini kita akan membahas kembali melejitkan ibadah Ramadan bagi remaja muslim, Kak, Bagi ya. remaja Nah, muslim. bicara terkait remaja muslim, Kak, kenapa remaja muslim ini dipandang penting Mhm, untuk melejitkan ibadah Ramadannya? iya, oke. Sebenarnya bukan hanya remaja ya, Iya iya, tapi benar sekali. berhubung yang kita bahas hari ini itu adalah remaja, jadi kalau ditanya kenapa sih penting untuk kita itu melejitkan ibadah Iya, gitu di bulan Ramadan, mhm. ibaratnya apa sih strong why gitu ya Iya, dari kenapa kita harus melejitkan, ibadah Ramadan mhm. kita gitu kan, khususnya bagi para remaja Mhm, atau kaum yang Riyanda, pertama itu kaum muda itu adalah kaum yang mhm, dia masih punya energi yang banyak gitu ya, oh iya secara bener, fisik dia masih kuat mhm, gitu ya. Jadi sangat sayang kemudian kalau Ramadan Ramadan itu dilewatkan hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau mhm, kemudian berlalu tanpa meninggalkan bekas yang berarti gitu iya, bagi heeh, kebiasaan baru kita. Nah, tentu sebagai seorang muslim, mhm, strong why yang paling apa ya, yang paling utama menjadi alasan mhm, gitu ya, kenapa remaja muslim mesti melejitkan gitu ibadah di bulan suci Ramadan ini, ya tentu karena bisyarah gitu ya dari iya iya, Rasul, bener janji sekali, Allah dan mhm, bisyarah mhm, Rasulnya itu bagi seorang muslim itu, sesuatu yang penting di atas penting ya. mhm, Jadi banyak sekali dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah yang menjelaskan mhm, terkait keutamaan-keutamaan Ramadan di ini. bulan Salah Ramadan, satunya hadis yang diriwayatkan Ahmad ya, di situ Rasul mengatakan, telah datang bulan Ramadan nih ya, iya, maka Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan mhm, itu, di mana di bulan itu pintu-pintu surga itu dibuka mhm, gitu ya, pintu-pintu neraka itu ditutup, malaikat, setan itu diikat mhm, gitu dan di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 1000 bulan, bulan. Masya Maka Allah luar cukup biasa, sebenarnya itu menjadi alasan kuat gitu ya, mhm, kenapa kemudian kita harus melejitkan ibadah ya, karena oke, Rasul itu sudah memberikan sebuah bisyarah atau kabar iya, gembira mhm, bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, bahwa bulan bagaimana kesempatan kebaikan itu dibuka mhm, selebar-lebarnya. Bayangkan dikatakan pintu surga itu dibuka gitu ya. Terus dikatakan Allah kasih bonus lagi, malam mhm, Lailatul Qadar yang Masya Allah, dikatakan, malam yang lebih baik daripada 1000 1000 bulan, bulan gitu. mhm, Jadi, itulah sebenarnya ya yang mhm, harusnya menjadi landasan gitu bagi kita untuk melejitkan ibadah karena Rasul telah memberikan kabar gembira terkait keutamaan Ramadan tadi. baik, Nah, Masya seperti Allah, itu. luar biasa ya, memang alasan utamanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah kabar gembira dari Kabar gembira Rasulullah. dari Rasul. Nah, kalau menurut Kak Winda ini, sebagai seorang aktivis yang berkecimpung di dunia remaja, itu, bagaimana sih fakta atau keadaan remaja hari ini? Di bulan Ramadan ataupun mungkin di luar Ramadan juga, Kak? Iya, oke. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait fakta kondisi remaja ya Mhm, di Ramadan itu mhm. adalah apa yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya Oh, gitu iya. ya. Berbagai kasus yang melibatkan remaja, bagaimana kemudian remajanya kita itu terjebak dalam berbagai kerusakan gitu ya. Mhm, Sebut saja kasus bullying misalnya ya, mhm. kasus bullying yang cukup merebak gitu di kalangan
remaja, yang itu bukan hanya melibatkan remaja sebenarnya, anak Mhm, SD dengan kisaran umur 7 sampai 10 tahun saja, mereka itu sudah, eee, terlibat gitu sebagai pelaku bullying, bahkan bukan hanya dengan kata-kata mhm, bullying itu, tapi sudah dengan fisik. Bahkan kalau beberapa tahun lalu kita mendapati berita ya, mhm, anak SD yang dibully itu sampai meninggal, dan itu juga terjadi di kalangan SMP dan SMA-nya. Bahkan atau saking, bullying itu menjadi sebuah persoalan besar ya, mhm, diangkat di berbagai film. Atau, yang baru-baru ini ya, kalau para apa namanya, pecinta serial atau drama iya, Korea itu kan baru-baru diangkat juga ya, mhm drama mhm. terkait The Glory gitu ya. Oh Itu iya, kan terkait juga bagaimana, perundungan-perundungan yang memang itu terjadi bukan hanya di apa ya, bukan hanya di negeri-negeri yang notabene-nya itu memang menerapkan sistem sekuler iya, gitu ya, maksudnya mhm, bukan negara negara yang mayoritas Islam gitu, mhm, tapi negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas Islam pun itu sering terjadi, yang bahkan itu seperti kayak tidak bisa dinalar dengan akal sehat, mhm, kenapa ya kita sampai terheran-heran gitu, kenapa bisa terjadi, itu pertama, terkait bullying. mhm, Kemudian pacaran ya, mhm, yang betul sekali, seakan menjadi hal yang lazim gitu, ada atau hal yang wajar untuk kemudian dilakukan. Padahal pacaran itu kan dampaknya banyak, mhm, bisa sampai ke seks bebas gitu kan. Kemudian dari seks bebas itu bisa aborsi, iya, bahkan lebih daripada aborsi itu membuang bayi gitu kan. mhm mhm, Nah, di Palu sendiri itu kan banyak ya, hampir setiap tahun itu selalu ada penemuan bayi yang dibuang iya, sudah dalam kondisi meninggal gitu kan. mmm, Orang kan bisa kalau dibilang, misalnya itu hasil dari pernikahan yang sah itu kan mhm, sangat kecil kemungkinannya untuk dibuang. iya Rata-rata benar bayi yang sekali, dibuang itu adalah ya karena, apa itu namanya, memang lahir di dalam sebuah hubungan yang tidak diikat dalam pernikahan. Atau mhm, beberapa tahun lalu juga viral seorang anak yang melahirkan di sekolah, di WC mhm sekolah. Itu mhm, kan kita melihat ya gambaran bagaimana kemudian remajanya kita itu terjerumus dalam kerusakan yang bukan hanya satu lini saja gitu, dari banyak 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 aspek gitu remaja kita itu rusak. Terus depresi, mhm, bahkan saya tadi malam ya baru baca berita, ternyata menurut riset Kementerian Kesehatan mhm, Republik Indonesia, Palu itu menempati posisi paling tinggi untuk kemudian gangguan mental emosional di mmm, seluruh Indonesia. Itu Sulteng, iya Sulteng iya, itu menempati posisi mhm, pertama. Padahal kalau kita pikir Sulteng dengan kotanya Palu itu mhm, sebuah kota kecil iya, gitu kan, mhm, sebuah benar kota sekali, kecil, tapi kenapa ya depresinya itu mengalahkan misalnya penduduk Jakarta mmm, yang notabene-nya ibu kota yang mhm jauh lebih dahsyat mhm sebenarnya secara pergaulan dan lain sebagainya, depresi ya hari ini. Ya itu karena memang tatanan hidup hari ini yang rusak ya, yang mhm menyebabkan remaja itu banyak depresi, ditambah lagi kurangnya pemahaman agama, mereka mhm, menjadikan menjadikan apa itu namanya, bahkan menjadikan misalnya perintah Allah itu sebagai beban gitu kan, benar sekali, kalau disuruh dakwah kena mental nih mhm gitu kan, mhm, kalau disuruh taat syariat, disuruh berhijab iya, kena mental, heeh, dilarang pacaran kena mental gitu kan. Jadi seakan-akan, syariatlah yang disuruh mengikuti mood-nya mereka. Nah inilah, kita dihadapkan juga dengan fakta remaja dengan mental yang lemah yang mereka tidak siap dengan konsekuensi hukum syara. mhm, Sebenarnya ketika seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan balik ya di usia remaja, maka sebenarnya sudah dibebankan hukum. Maka dia menjalankan apa saja yang Allah perintah dan dia menjauhkan apa saja yang Allah larang. Tapi hari ini gitu ya, kebanyakan kena mental gitu ya, mhm, kebanyakan mental illness itu membuat orang itu menjadikan apa-apa yang Allah perintahkan itu sebagai sebuah beban gitu mhm, bagi dia, gitu. Terus kasus apa, prostitusi. Nah, iya, prostitusi itu juga ternyata pas saya baca-baca berita di Palu itu banyak sekali terjadi mmm, kasus prostitusi itu mhm, sendiri dan itu melibatkan remaja juga mmm, ternyata. Dan rata-rata alasan mereka untuk kemudian terlibat menjual diri mereka itu ya untuk memenuhi gaya hidup, iya, gitu. mhm Untuk kemudian beli iPhone, untuk mhm kemudian bisa gaya-gayaan sama mhm, teman-temannya gitu kan dengan gaya hidup yang rusak. Atau satu fakta lagi terkait flexing. oh Bagaimana ya, remaja kita itu banyak disibukkan dengan hal-hal yang, memuja-muja manusia ya mhm sebenarnya, mhm, sampai kemudian ada bahasa sultan gitu iya, ya. oh iya Kalau benar dulu sekali, kan, mhm, Sultan Muhammad Al-Fatih mungkin itu kan iya, jelas ya, iya itu benar jelas sekali, gitu kontribusinya untuk Islam. Tapi hari ini
sultan-sultan yang dimaksud itu adalah Mhm. sultan yang diberi gelar gitu oleh Mhm. netizen dengan maksud apa? Menghitung-hitung harta kekayaan mereka dan Mhm. orang itu kan semakin suka ya, kayak misalnya menunjukkan outfit-nya dia hari ini harganya berapa sih, Iya dari iya. mulai Mhm. jam tangan gitu, dari mulai sepatunya Mhm. apa, merek apa, harganya berapa, celananya berapa, bajunya Mhm. berapa, tasnya berapa, atau Iya. bahkan bandonya berapa, atau bahkan yang lebih parah kan kayak yang baru-baru viral Jennie Blackpink ya, yang dia mengalami cedera mata, cedera Oh, di iya bawah iya. Heeh. matanya, itu kan pakai apa, Oh, dia benar. pakai ini ya, apa namanya, Hansaplast yang Gucci ya ya, Kak? Hansi Plus dari merek Hansaplast apa sih? Hansaplast gitu ya, Ya. dari merek Gucci gitu Mhm. kan. Nah itu Mhm. kan, seakan-akan sekarang itu semua itu menjadi tren, kamu pakai baju apa, merek apa, harganya berapa, itu akan Mhm. menentukan kualitas diri kita di Benar. mata netizen Mhm. gitu kan, di mata netizen. Nah mereka lah yang kemudian, memuja-muja hobi pamer harta dan lain sebagainya. Mhm. Akhirnya muncullah sultan-sultan, tapi sultan-sultan yang kayak sampai dikatakan ya, nasihat salah satu ulama itu dikatakan bahwa motivasi materi itu adalah motivasi terendah dalam kehidupan Mmm, seseorang. mhm. Mhm. Maka kalau kita mengukur segala sesuatu itu hanya dari materi Mhm. gitu kan, hanya dari uang, dari jabatan, tahta dan lain sebagainya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat rendah dan itu bukti sebenarnya dangkalnya taraf berpikir para Mmm. remaja kita yang Mhm. seharusnya di usia muda mereka bisa melejitkan Mhm. potensi mereka Iya. untuk Islam gitu ya, untuk menyelamatkan diri mereka daripada kerusakan, tapi mereka Mhm. malah ndak punya tameng gitu, mereka ndak punya pelindung, ibarat tubuh itu ndak punya imun. Mhm. Jadi apapun yang penyakit apapun yang Mhm. masuk dia akan terjangkit. Nah, itu yang menimpa remaja kita hari ini, Mmm. seperti itu. Fakta-fakta kerusakan yang terjadi itu memang membuat miris sih, Mmm. Ya. Kompleks sekali ya, Kak. kompleks, Mulai benar. dari aborsinya, Iya, prostitusi, kemudian gangguan mental tadi Kakak benar. jelaskan dan, tolak ukur materi itu adalah yang paling utama tuh Iya, di tengah benar. masyarakat kita hari Masyarakat ini. ini, Dan termasuk begitupun remaja. juga remajanya, Kak. Baik, nah banyaknya tadi kerusakan-kerusakan yang ada ini, Kak, kompleksnya dari berbagai macam sisinya itu ada. Itu seperti apa supaya kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan? Iya, Nah, momentum benar. perubahan bukan cuman pelakunya saja, maksudnya yang berbuat hal-hal kerusakan itu, tapi orang-orang pun yang tidak melakukan itu. Iya, Bagaimana dia bisa betul. menjadikan Ramadan ini sebagai momentum Iya. perubahan, Kak? Momentum perubahan muhasabah ya Iya, awalnya. muhasabah. Untuk berubah kan orang harus Oh muhasabah ya, dulu ya. mhm. Momentum muhasabah gitu ya bagi khususnya yang kita bahas hari ini remaja, harusnya ini menjadi muhasabah gitu Mhm. bagi remaja. Hatta dia bukan sebagai pelaku yang fakta-fakta yang kita sebutkan Mhm. tadi, dia Mhm. juga punya peran untuk kemudian membuat perubahan, untuk kemudian mulai peduli kepada Mhm. teman-teman yang sudah terjerumus gitu dalam berbagai kerusakan. Muhasabah bahwa apa-apa saja dosa yang sudah Mhm. saya lakukan, Mhm. apa-apa saja yang belum saya lakukan, umur itu kan tidak ditentukan, maksudnya mati itu kan tidak menunggu tua gitu Tua, kan, mati itu tidak menunggu tua dan tidak menunggu sakit. Maka jangan dilalaikan kita dengan waktu sehatnya kita, maka saatnya kita bermuhasabah. mhm. Kalau kita sebagai pelaku, kita pernah terjerumus, maka ini adalah Mhm. momentum yang tepat bagaimana Mhm. kemudian kan ciri diampuni dosa itu ketika tidak mengulang, ketika tidak mengulang dosa itu. Maka sebenarnya ini adalah momentum yang tepat untuk Mhm. kemudian kita memohon ampun sama Allah, kita muhasabahi gitu diri kita. Mhm. Apa saja yang perlu kemudian kita rubah, apa yang kemudian kita lakukan Mhm. gitu. Setelah kemudian kita menyadari itu, maka kita juga bergerak. Bergerak dalam arti bahwa menjadi bagian daripada perubahan itu, tidak ingin baik sendiri, Iya iya tapi iya. juga memperbaiki Mhm. kondisi, yang ada Iya. gitu ya, sebagai remaja muslim. Maka kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Atau, berpikirnya begini ya, oke, Ramadan itu tadarus, zikir, misalnya dia punya target zikir satu hari Mhm. 100 Iya kali, iya. istighfar istighfar ya, istighfar, kemudian sholawat misalnya 100 kali gitu dia punya target, kemudian satu hari itu 1 juz minimal, one day one juz gitu ya Mhm. di bulan Ramadan ini. Tapi kemudian itu bukan misalnya yang penting sudah istighfar 100 Iya kali, iya. yang penting sudah sholawat Mhm. 100 kali, yang penting sudah baca Quran, habis itu yes bisa Mhm. saatnya nonton TV Bukan gitu itu kan, goalnya kan ya, harus bukan. imbang Iya gitu kan. benar sekali. Sampai kan dikatakan kalau cinta itu kan sebenarnya sebuah kecenderungan gitu ya. Mhm. Jadi nggak bisa misalnya, ah imbang, tetap juga nonton tapi tetap juga soleh misalnya, tetap Mhm. juga melaksanakan ibadah, nggak bisa Mhm. kayak gitu. Karena sebenarnya ya yang membuat kita itu semakin kuat dengan Mhm. spirit kita itu ya aktivitas kita. Jadi bisa jadi kalau kemudian kita sudah melakukan hal-hal baik, tapi kemudian masih dibarengi dengan main game, masih dibarengi dengan nonton,
Bisa jadi itu nanti, tidak apa ya, girohnya itu malahan turun gitu kan, girohnya makanya kita harus menjaga giroh Mhm. spiritnya itu kan kenapa disuruh mengencangkan ikat Oh pinggang iya, kita mhm. gitu kan, ya karena mengencangkan itu dalam arti kita tidak boleh lalai sedikit pun, karena kelalaian itu yang akan kemudian menimbulkan girohnya kita Mhm. menjadi malas kembali. Jadi memang betul-betul jadikan Ramadan itu hal apa ya, momentum yang kita harus manfaatkan dengan Mhm. sebaik-baiknya, yang harus Mhm. diisi dengan ibadah, 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 Mhm. dan ibadah gitu ya. Sampai kemudian kan dalam hadis ya, Rasul itu mengatakan, siapa saja gitu yang Mhm. berpuasa menjalani Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampuni dosanya. Masya Siapa saja Allah. yang menemui malam Lailatul Mhm. Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya di masa lalu. Nah, itu kan sebuah kabar gembira gitu bagi Mhm. kita. Bagaimana kemudian momentum Ramadan ini adalah momentum untuk kemudian minta sama Allah diampuni dosa-dosanya kita dengan harapan keluar dari Ramadan kita keluar dengan habits-habits dan Mhm. kebiasaan-kebiasaan yang baru sebagai remaja muslim. Tentu bukan hanya perbaikan dirinya kita, tapi juga kita terlibat dalam gerakan-gerakan dakwah, kita terlibat dalam circle-circle yang senantiasa membicarakan Islam gitu Eh, ya, bukan menggosipkan teman gitu ya, mhm. yang senantiasa kemudian punya spirit kebaikan. Karena salah satu yang membuat kita istiqomah dalam menempuh jalan kebenaran itu ya sahabat-sahabat solihah yang dimana Mhm. kita itu dikondisikan menjadi orang yang solih. Karena biar bagaimanapun lingkungan itu amat penting gitu untuk kemudian bisa mendukung kita untuk senantiasa melakukan kebaikan tadi. Berarti dalam artian harus produktif produktif ya, Benar, Kak? benar. Mhm. Ramadannya harus Heeh. produktif gitu ya. Mhm. Produktif dalam Mhm. arti, eee, jangan cuma puasa gitu Heeh. kan. Orang kan memahaminya bahwa Ramadan itu ya puasa saja, Mhm. Ramadan itu ya menahan diri daripada minum dan makan saja. Terus nggak papalah habis sahur nonton maraton ya seperti yang kita Oh bahas ya. mungkin sebelum nonton maraton dari apa itu namanya, dari pagi sampai kemudian waktu berbuka atau Mhm. kemudian main game, yang penting menahan lapar. Jadi sama ini ya, mungkin orang tua yang tidak paham juga kadang menggambarkan begitu, "Nonton Jona supaya tidak 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 tak tidak ingat lapar, tidak ingat gitu, tidak laparnya," gitu haus. kan. Nah, sebenarnya kan harus kemudian memang disibukkan dengan aktivitas yang tentu kan kalau aktivitas fisik kan membuat kita lelah, tapi Mhm. kalau perbanyaklah aktivitas misalnya ya tadi itu istighfar, baca Mhm. sholawat, baca Quran yang tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berlebihan supaya kita tetap beribadah dan kita harus punya planning kan, harus punya persiapan. Yang ndak Ramadan itu kita sudah tahu bahwa hal-hal apa yang harus saya lakukan, hal-hal apa yang saya harus hindari yang kemudian bisa menjauhkan saya dari keutamaan Ramadan tadi itu, gitu. Mmm. Sampai kemudian ya, Mhm. saking bagaimana utamanya Ramadan, itu pernah ada kisah ya. Jadi dahulu itu ada, 2 orang dari Bani Bali itu Iya. masuk Islam. Dia menghadap kepada Rasulullah kemudian masuk Islam. Nah, terus diceritakan bahwa di antara 2 orang ini ada satu orang yang dia itu setelah masuk Islam itu benar-benar rajin gitu ibadahnya. Dia ikut jihad, pokoknya dia totalitas gitu Iya. di dalam keislamannya sampai akhirnya dia ikut berperang dan dia syahid. Mmm. Nah, 1 tahun kemudian orang yang satunya yang tadi itu menjalankan Islam biasa-biasa saja juga meninggal. Nah, suatu ketika Talha bin Ubaidillah gitu Iya. ya, Talha bin Ubaidillah ya kita tahu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Itu dia bermimpi dia berdiri di depan pintu surga. Kemudian keluarlah sosok dari surga dari pintu surga tersebut memanggil, satu orang ini untuk kemudian masuk Islam. Tapi di Mmm. situ Talha itu heran, kenapa yang lebih dulu lebih dulu sorry ya tadi bukan masuk Islam, masuk surga ya. Oh, iya iya. Yang lebih dulu dipanggil untuk masuk surga itu kenapa orang yang meninggal 1 tahun lebih lambat? Padahal menurut Tolha, ibadahnya ibadahnya yang meninggal duluan ini jauh jauh lebih maksudnya dia jauh lebih bersemangat gitu Oh, untuk iya. kemudian berjuang dan beribadah untuk Mhm. Islam. Tapi kenapa yang 1 tahun meninggal lebih lama ini yang lebih dulu untuk kemudian dipanggil ke dalam surga? Mhm. Akhirnya Tolha tersadar dari tidurnya dan itu menjadi kegelisahan gitu bagi Tolha. Akhirnya dia ngobrol lah sama sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain juga nggak tahu Mhm. kenapa gitu kan, maksudnya bingung apa makna dari mimpinya Tolha. Akhirnya mereka mempertanyakan mimpi itu kepada Rasulullah. Dan Rasul menjawab ya, sesungguhnya di antara mereka ada jarak yang sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Itu dikatakan seperti itu dalam sebuah hadis. Nah, ternyata kenapa seperti itu? Ternyata orang yang meninggal 1 tahun Mhm. lebih lama ini, dia menemui Ramadan. Itu dikisahkan seperti dia menemui bulan Ramadan, Iya. sementara yang satu tidak menemui Oh, bulan Masya Ramadan. Allah. Jadi di bulan Ramadan itu ternyata dia maksimal, betul-betul Mhm. maksimal untuk ibadah.
Coba ya kan orang kalau mendapati Lailatul Qadar itu Mhm. di apa namanya, diampuni Nah, dosa-dosanya yang telah lalu, dia mendapatkan banyak keutamaan, itu mhm, kan gambaran bagi kita ya. Nah, itu salah satu tips juga buat remaja mhm, ya, bahwa kalau kita itu dalam kondisi puasa, perlu diperkuat terus, strong way dalam diri itu perlu diperkuat dengan mhm, membaca-baca sirah misalnya yang berkaitan dengan Ramadan, membaca dalil-dalil mhm, yang terkait dengan Ramadan supaya kita tetap punya spirit, tetap mhm, punya semangat gitu iya, untuk kemudian mhm, melakukan ibadah. Coba bayangkan tadi itu ya, orang itu, yang 1 tahun lebih lama tadi meninggal itu ternyata dia menemui Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Jadi kita yang hari ini menemui Ramadan itu ternyata mhm, adalah orang-orang yang beruntung gitu ya, Mbak. Jangan sampai mhm, keberuntungan itu justru menjadi azab atau mhm, siksa bagi kita karena kita tidak memanfaatkan keberuntungan itu mhm, dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi mmm, masya Allahnya orang yang dipertemukan dengan Ramadan itu adalah orang-orang yang Allah sayang sekali gitu sama mhm, kita. mhm, Sehingga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, momentum untuk kemudian kita bertaubat, momentum untuk kemudian kita mengubah habits-habits baru gitu ya, mhm. untuk kemudian dibawa ke bulan-bulan berikutnya. Masya Allah ya, Seperti itu. memang istimewa sekali Ramadan ini Kak Winda. Jadi Iya, kita masih diberikan kesempatan, yang tadi kayak Kak Winda kisahkan, kisahnya sebuah mimpinya si iya. siapa tadi Kak? Thalha bin Thalha Ubaidillah. bin Ubaidillah itu bahwa yang setahun lebih lama meninggal, dia yang duluan masuk surga. Iya, Karena memang benar. dia mendapati bulan Bulan Ramadan, ya. Ramadan, ternyata itu alasannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kita pemirsa teman berbuka, kita patut bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan berada di bulan yang mulia ini. Benar benar Baik, benar. jadi, mungkin Kak Winda bisa berikan, apa ya, kiat-kiat apa yang kita bisa lakukan, di Oke. bulan suci Ramadan ini biar bulan suci Ramadannya kita itu tidak sia-sia, bukan hanya untuk remaja, Mhm mhm tetapi mhm. lebih ke teman-teman penonton teman berbuka. Oke, kalau ditanyakan Mhm, terkait kiat-kiat iya ya Kak, untuk kemudian kita bisa sukses gitu mhm, melewati Ramadan untuk bisa kemudian, target untuk melejitkan ibadah gitu di bulan Ramadan bisa sukses, mungkin saya mengutip dari tulisan Syekh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, itu mhm, beliau mengatakan kurang lebih yang pertama itu bagaimana kemudian kita meningkatkan tawakal gitu kepada mmm, Allah. Sampai kemudian dikatakan ya, kalau kita itu sudah terlalu pekat kita mhm, dengan dosa, sampai kita itu bingung, kita mau berubah tapi kita bingung mulainya dari mana. Maka sebenarnya mulai dengan mendekati Allah, mhm, tawakalnya kepada Allah itu mmm, ditingkatkan. Nanti insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Itu mhm, yang terpenting yang nggak bisa dilupakan ya. Kalau misalnya kita melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi nggak punya ruh, nggak punya apa ya kesadaran gitu bahwa dia itu melakukan dengan Allah kan akan menjadi hal mhm, yang oh iya, sia-sia. Kemudian yang kedua, dia ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Maka kalau kita berbicara terkait ini ya, ihsanul amal, mhm, itu kan ada niat dan cara ya. iya, Niatnya harus ikhlas mhm, karena Allah, caranya harus sesuai dengan sesuai dengan syariat mhm, Islam. mhm, Maka kalau kita membahas sesuai dengan petunjuk Rasulullah, di situ kita butuh apa? Kita butuh ilmu kan, mhm, kita butuh ilmu untuk kemudian, apa sih tuntunan mhm, Rasulullah itu apa saja gitu. Maka di situ, selain kemudian niat untuk kemudian menjalani Ramadan harus kemudian disertai dengan hal-hal yang sesuai dengan tuntutannya, petunjuk Rasulullah, mhm, tidak lain itu adalah syariat Islam. mmm, Terus banyak beristighfar, gitu kan, kita banyak kemudian memohon ampun gitu mhm, kepada Allah daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu di bulan-bulan sebelumnya itu menghalangi kita gitu daripada menjalankan ibadah itu sepenuh hati. Maka kita perlu untuk senantiasa beristighfar gitu kepada mhm, Allah. Terus, menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi keutamaan Ramadan tadi itu. mhm, Kayak misalnya penglihatan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, itu mhm, semua dijaga gitu ya. Bagaimana kemudian kita tidak melihat hal-hal yang itu bisa melalaikan kita daripada ibadah atau mendengarkan hal-hal yang melalaikan kita dari ibadah, termasuk misalnya ada ya, misalnya ada saja orang yang di bulan Ramadan itu dia tidak menyadari bahwa tidak boleh misalnya itu membicarakan aibnya orang. iya, Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan mhm, sebenarnya, tapi apalagi di bulan Ramadan itu kan sangat sayang kalau energinya kita kan mending untuk ngaji daripada untuk membicarakan mhm, orang. Kalau misalnya kita mendapati teman-teman yang seperti itu, mhm, ini kan remaja ini masih pada sekolah ya, ah, misalnya di iya, sekolah itu kan nggak bisa dihindari mhm, misalnya ada teman-teman yang masih menceritakan teman-teman yang lain, itu lebih baik mhm, dijauhi karena kita menjaga pendengaran kita menjaga kemurnian, keikhlasan hati kita itu daripada hal-hal yang bisa melunturkan keutamaan-keutamaan tadi. mhm, Terus mengutamakan mengerjakan hal-hal yang wajib gitu ya. Jadi yang wajib-wajib dulu mhm, didahulukan. Jadi mhm, oh jangan iya, hal-hal mubah kalau oh kita iya, bahas itu kan hal mubah, hal mhm, yang untuk dipilih supaya tetap mendatangkan ridha Allah. Jadi mhm, utamakan untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang wajib. Dan yang terakhir kita berupaya untuk kemudian mendapatkan malam
Lailatul Lailatul Qadar, Qadar. malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan, dengan Syurga. harapan di malam itu Allah ampuni Mhm. dosa-dosa kita ya. Kemudian Allah, apa ya, Allah jadikan kita manusia yang baru gitu ya, manusia yang siap dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan habits-habits yang baru setelah lepas dari Ramadan. Jangan sampai diri kita pada saat Ramadan dan setelah Ramadan berbeda Mmm. atau tidak ada bedanya Masya gitu ya, Allah. itu kan sangat rugi gitu. Mhm, Oke, baik. mungkin seperti itu. Ya, luar biasa, itulah tadi kiat-kiat yang dibagikan oleh Kak Winda, supaya Ramadan kita itu tidak sia-sia, Kak, Sia-sia. ya. Intinya dalam segala aktivitas kita, amalan ibadahnya kita harus hadirkan Allah kan, Allah, benar-benar. dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam Syariat tentu Islam. saja. Baik. Baik pemirsa teman berbuka dimanapun Anda berada, cukup sekian sharing-sharing kita bersama Kak Winda hari ini karena tentu saja kita dibatasi oleh waktu dan sampai jumpa di episode teman berbuka berikutnya. Silakan untuk mempersiapkan takjilnya untuk berbuka puasa. Saya Rahmaniar pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.